Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Thayyib. Kepada santri kelas 10 KMI, Tholab wa Tholibat, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan belajar mengajar kita, khususnya di mata pelajaran fikih. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk di bab sifatus shalah. Kemudian pembahasan kita berhenti di poin wa yusirru biha naharon illa al-jumu'ah wal 'ida wal kusufa wal istisqa'a fa innahu yajharu biha, terkait dengan sholat yang dilaksanakan di siang hari yang seharusnya bacaannya itu dipelankan atau disirkan, tetapi ada pengecualian. Tadi Ustadz menyebut ada sholat Jumat, ada sholat hari raya, kemudian ada sholat gerhana matahari, dan juga ada sholat istisqa, meminta hujan. 4 sholat ini walaupun dikerjakan pada waktu siang hari, tapi memiliki pengecualian dibanding dengan sholat yang lain, sholat fardu, seperti sholat duhur ataupun sholat asar. Kalau sholat duhur, sholat asar, bacaannya dipelankan, disirkan. Tapi kalau yang ini, 4 sholat ini dikeraskan. Thayyib. Kemudian materi kita insya Allah dimulai dengan Tsumma yukabbiru lirruku', insyaallah sampai di beberapa poin nanti akan kita sampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena kita sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau terlalu panjang itu nanti kita akan mengurangi pemahaman yang menjadi fokus pelajaran kita di pelajaran fikih ini. Maka kita ambil jalan tengah yang sekiranya termasuk dalam poin-poin penting kita sampaikan, yang sekiranya bisa memberikan faidah walaupun hanya dengan membaca. Baik, kita lanjutkan di halaman 28, masih terkait dengan sifatus shalah. Kemudian sifat berikutnya, tsumma yukabbiru lirruku'i. Tsumma kemudian yukabbiru, bertakbir, lirruku'i, untuk posisi ruku'. Wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi. Wa yad'u, dan meletakkan yadayhi, kedua tangannya, ala rukbatayhi, di kedua lututnya. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrih. Dan yaj'alu, menjadikan ra'sahu, kepalanya, hiyala dhahrih, sejajar dengan punggungnya. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim wa yukarriruhu. Kemudian mengucapkan subhana rabbiyal azim wa yukarriruhu, dan diulang-ulang. Subhana rabbiyal azim artinya maha suci wahai Rabbku yang maha agung. Wa in qala ma'a dzalika hala ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli fahasan. Wa in qala ma'a dzalika hala ruku'ihi wa sujudihi, dan lebih bagus lagi kalau orang yang sholat tersebut membaca doa ketika dalam posisi rukuknya dan sujudnya dengan doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, yang maknanya maha suci engkau wahai Allah Rabb kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Ini lebih baik, lebih afdal. Tapi tadi yang subhana rabbiyal azim sudah mencukupi. Ini berarti dilihat dari sisi fadilah, keutamaan. Sifat berikutnya tsumma yarfa'u ra'sahu. Kemudian yarfa'u, mengangkat, ra'sahu, kepalanya. Qailan,
dengan mengatakan atau sambil mengatakan, mengucapkan sami'allahu liman hamidah in kana imaman au munfaridan. Mengatakan sami'allahu liman hamidah, maknanya Allah Maha mendengar bagi orang-orang yang bagi orang yang memujinya. In kana imaman au munfaridan, jikalau dia sebagai imam atau dia ketika sedang sholat sendirian. Wa yaqulul kullu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian semuanya al-qul di sini para makmum mengucapkan rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami segala puji hanya untukmu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, pujian yang banyak, yang baik lagi penuh berkah, mil as-sama'i wa mil al-ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan yang mencakup segala sesuatu yang engkau kehendaki selain dari itu. Atau biasanya di dalam kitab yang lain boleh kita sekedar mengucapkan Rabbana walakal hamdu, itu sudah mencukupi. Tapi kalau kita ingin keutamaan, dibaca semuanya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu dilihat dari sisi fadilahnya. Kemudian thumma yasjudu ala a'dha'ihi sab'ah, kemudian bersujud di atas 7 anggota badan. Ini ada poin-poin penting ya. Apa itu 7 anggota badan? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi wal kaffaini war rukbataini wa atrafil qadamaini muttafaqun alaihi. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan. Ingat, 7 anggota badan, yaitu kening, jabhah, wa asyara biyadihi ila anfihi, dan beliau mengisyaratkan, menunjukkan dengan hidung beliau, mengisyaratkan dengan menunjuk bagian hidung. Wal kaffaini, dan 2 telapak tangan. War rukbataini, dan 2 lutut. Wa atrafil qadamaini, dan ujung jari-jari kedua kaki. Jumlahnya berapa? 7. Misalnya ini penting ya, kalau ada soal ISE misalnya sebutkan 7 anggota badan yang diperintahkan oleh Nabi bagi seorang yang sedang sholat untuk bersujud di bagiannya atau di atasnya. Sebutkan berarti al-jabhah, al-kaffain, ar-rukbatain, wa atrafil qadamain. Al-kaffain 2, ar-rukbatain 2, atraf al-qadamain 2, 6 tambah 1 kening berarti 7. Kemudian wa yaqulu subhana rabbiyal a'la, kemudian mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maknanya maha suci wahai Rabbku, engkau yang maha tinggi. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir. Wa yajlisu ala rijlihil yusra, dan duduk di atas kaki kirinya. Wa yansibul yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Wa huwal iftirash, dan inilah yang dinamakan dengan duduk iftirashi. Ustadz yakin kalian sudah paham karena sudah mengamalkannya, sudah pengamalan setiap hari ketika kita sholat. Hanya saja ini kita belajar dari sisi teori, duduk iftirash atau iftirashi. Apa tadi? Duduk dengan cara kita duduk di atas kaki kiri kita dan menegakkan kaki kanan kita.
Itu namanya cara duduk iftirashi. Seperti duduk at-tahiyat. Wa yaf'alu dzalika fi jami'i jilsatis sholati illa fit tasyahhudil akhiri fa innahu yatawarraqu. Dan melakukan jenis duduk yang seperti ini pada semua duduk dalam sholat kecuali pada tasyahud akhir. Ya, kita duduk dubur kita atau pantat kita menempel di kaki bagian kiri, sedangkan kaki kita yang bagian kanan ditegakkan. Itu namanya iftiros. Ya, misalnya kita duduk di antara dua sujud atau di tasyahud yang pertama. Adapun di tasyahud yang terakhir itu berbeda lagi. Namanya duduk at-tawarruk. Fa innahu yatawarraqu. Apa itu duduk dengan cara tawarruk? Yaitu ini pengertiannya, nanti silahkan digaris bawahi. Bi an yajlisa 'alal ardi wa yukhrija rijlahul yusra minal khalfil ayman. Bi an yajlisa 'alal ardi wa yukhrija rijlahul yusra minal khalfil ayman. Dengan cara duduk di atas tanah atau lantai dan dengan cara mengeluarkan kaki kirinya dari kaki bagian kanan yang belakang. Seperti duduk tasyahud akhir. Seperti itu duduknya. Berarti bagian tubuh di bawah kita, belakang kita ini langsung menempel ke lantai atau tanah. Kemudian kaki sebelah kiri agak sedikit menyirong. Kemudian tumpuannya di kaki bagian kanan. Itu namanya duduk tawarruk. Dilakukan ketika posisi tasyahud al-akhir yang nanti akan ditutup dengan 2 salam. Wa yaqulu Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ada Rabbighfirli 1, warhamni 2, wahdini 3, warzuqni 4, wajburni 5, wa'afini 6. Ada 6 permohonan yang disampaikan kita atau orang yang sholat ketika membaca doa ini. Maknanya wa yaqulu, dengan mengucapkan tadi Rabbighfirli, wahai Rabbku ampunilah aku, warhamni dan kasihanilah aku, wahdini berikanlah petunjuk kepadaku, warzuqni berikanlah aku rezeki, wajburni dan perbaikilah kekuranganku, wa'afini dan berikanlah aku keselamatan. Masya Allah. Bagi orang yang sholat, doanya sangat luas atau sangat banyak, meliputi segala bentuk dari kehidupan. Mohon ampunan, mohon rahmat atau kasihan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita rahmat karena mengkasihani kita, dan memohon petunjuk, memohon rezeki, memohon untuk diperbaiki kekurangan yang ada dalam diri kita, dan yang terakhir memohon keselamatan. Satu posisi tapi permohonannya sangat banyak. Nah, ini termasuk dari keutamaan orang yang senantiasa menjalankan, menjaga dan khusyuk dalam sholatnya. Tsumma yasjudu as-saniyata kal ula. Kemudian sujud kedua. Dalam tanda kutip, tata caranya seperti sujud yang pertama tadi. Dengan cara apa? Bertumpu pada 7 anggota badan. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. 2, 2, 2, 1, 6. 1, 7, afwan. Tsumma yanhabu mubakkiran ala suduri qadamaihi. Tsumma yanhabu mubakkiran, kemudian bangkit dengan bertumpu pada bagian depan 2 telapak kaki, ala suduri qadamaihi, sambil bertakbir mukabbiran. Wa yusolli raka'atas tsaniyata kal ula, kemudian duduk untuk wa yusolli, kemudian salat raka'atas tsaniyata di rakaat yang kedua kal ula,
yang sebagaimana tata caranya dikerjakan seperti rakaat yang pertama. Tsumma yajlisu litasyahhudil awal. Kemudian duduk untuk tasyahud yang pertama. Wa sifatuhu, dan sifatnya atau bacaannya at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maknanya, semua tahiyat, kesejahteraan, kerajaan, kekekalan, semua doa untuk mengagungkan Allah dan seluruh thayyibah, perkataan yang baik dan amal soleh hanyalah milik Allah semata. Semoga kesejahteraan, rahmat dan keberkahan Allah curahkan kepadamu, wahai Nabi SAW. Semoga keselamatan dicurahkan kepada kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Ta'ala, dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Thayyib. Itu tadi diantara sifat duduk untuk tasyahud al-awwal. Hanya sampai di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan misalnya kalau kita mempelajari tata cara sholat yang lain sesuai dengan petunjuk Nabi, boleh ditambahi sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai sini sunahnya adalah dengan dipendekkan. Thayyib. Kita sampai di akhir halaman 29. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan sifat-sifatnya, yaitu melanjutkan dari setelah tasyahud al-awal sampai di bagian akhir ya, yaitu di salam misalnya. Setelah itu kita masuk ke rukun-rukun sholat. Baik, nanti silahkan, terutama yang poin-poin penting bagi adik-adik untuk digarisbawahi, dipahami dengan baik. Barangkali misalnya kalau ada ujian atau ada soal bisa keluar. Dan sebetulnya pelajaran ini atau materi ini kita sudah paham insya Allah, karena kita sering melaksanakan sholat. Hanya saja kita belajar dari sisi teori. Baik, sampai sini selesai materi kita. Ustaz tutup. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.